Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tara Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak full resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku terpanggil dan tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya guys ya. Nah, tema kali ini mengenai berhati-hatilah kamu berdealing dengan orang yang sangat manipulatif ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang ngerasa bahwa kamu sedang terkoneksi dengan seseorang yang kayaknya sering sekali bikin kamu sakit hati, bikin kamu sedih, atau bikin kamu merana ya guys ya. Maka coba kita cari tahu lebih detail seperti apa energi orang yang selalu bikin kamu susah ya guys ya, atau bikin kamu sedih ya. Oke, di sini kita coba lihat energi dari orang yang sepertinya ini orang sangat manipulatif ya guys ya. Oke. Di sini ada the world. Oke. Next ada Knave of Pentacles, ada the Fool, ada Four of Pentacles, ada Nine of Wands, ada Six of Wands, ada Three of Wands, ada Five of Wands. Okay, you see guys? Well, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya guys ya. Ini hanya buat kamu-kamu yang merasa resonate dengan story yang ada di readingan ini. Kalau misalnya ini tidak resonate buat kamu ya guys ya, maka kamu bisa skip aja ya guys ya. Atau kamu juga bisa menyimak dan melihat readingan berikut ini kalau kamu ingin menambah wawasan atau mendapatkan pengalaman yang baru ya. Oke guys. Di sini kamu mesti berhati-hati ya guys ya, karena aku rasa sebagian besar dari kamu yang tidak sengaja melihat readingan berikut ini atau tertarik untuk nyimak readingan kali ini ya. Kurasa kamu saat ini sedang berdealing dengan orang yang sangat manipulatif, atau kamu kemarin-kemarin itu pernah terkoneksi dengan orang yang sangat manipulatif dan kamu baru tahu ya. Nah, di sini orang ini tidak menunjukkan karakter aslinya ke kamu ya guys ya. Dia lebih senang bertopeng ya dan memainkan drama ya, bersandiwara ya. Orang ini terlihat sangat baik di hadapan kamu ya guys ya. Dia juga terlihat sangat baik di hadapan orang-orang. Di sini dikonfirmasi oleh the world ya. Orangnya sangat charming ya, sangat mempesona, sangat bikin kamu mungkin nyaman ya, atau mungkin sangat bikin kamu melted ya guys ya, atau meleleh ya. Bisa jadi ini adalah mantan kamu ya, bisa mantan pasangan ya, mantan teman sekerja, atau mantan tetangga ya guys ya. Dimana nih orang sangat lihai sekali ya dalam bersosialisasi ya guys ya. Dia pandai sekali dalam membawa diri ya, seolah-olah dia ini orang yang sangat fleksibel, sangat mengagumkan ya, dan mempesona ya, karena memang dia selalu terlihat kayak perfect ya, kayak sempurna gitu ya. Dia selalu menjadi sosok yang orang lain inginkan. Nah, seperti itu. Makanya dia mudah sekali untuk diterima oleh halayak atau banyak orang ya. Misalnya kalau dengan si A, dia akan mudah beradaptasi dan dia akan menjadi sosok yang diinginkan si A. Kalau dia sedang bersama si B, dia akan menjadi sosok yang diidam-idamkan oleh si B. Kalau dia bersama dengan si C, maka dia akan mengikuti gaya atau stylenya si C gitu. Jadi seolah-olah kayak cocok sama semua orang gitu ya guys ya. Dia bisa menyesuaikan diri dengan sangat baik di sini ya guys ya. Karena orangnya sangat manipulatif. Nah, gitu ya. Dia kayak tipu-tipu ya, main tipu daya gitu ya guys ya, supaya orang terkecoh, supaya orang percaya gitu loh guys ya. Dia akan tampil sesuai dengan apa maunya orang ya. Orang itu menginginkan sosok yang seperti ini, dia akan tampil menjadi sosok yang seperti ini. Orang itu
menginginkan atau mengidam-idamkan sosok yang seperti itu, maka dia akan tampil seperti itu gitu loh guys ya. Jadi dia sangat manipulatif ya, dia bisa mengubah topengnya seketika sesuai dengan maunya orang ya. Dia dengan mudah mengubah wajahnya sesuai dengan keinginan orang lain ya guys ya. Oleh karena itu dia pandai sekali membawa diri dan pandai sekali dalam mengubah karakternya sesuai dengan kemauan orang ya, agar dia bisa masuk ke dunia orang. Itu tujuannya ya. Jadi dia mudah untuk masuk ke dunia orang sehingga itu mempermudah dia memuluskan jalannya ya, apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang terkecoh ya, padahal dia memiliki kelemahan. Kelemahannya di mana ya guys ya? Kelemahannya di kata-kata dan di tindakan, yang mana kata-kata dan tindakannya itu sering sekali kontras ya, atau tidak sesuai gitu loh guys ya. Dia adalah tipe orang yang bisa disebut dengan munafik ya guys ya. Apa yang dia sampaikan itu belum tentu bisa dia lakukan ya. Kamu bisa buktikan itu ya, kamu bisa pegang kata-katanya ya guys ya, tapi sesuai nggak dengan kelakuannya ya, pasti akan kontras atau berseberangan atau tidak sejalan gitu loh guys ya. Namun karakter aslinya ini tertutupi oleh pesonanya dia ya, enjoy-nya dirinya ya, tampilan dia yang sangat sempurna gitu, seolah-olah dia nggak ada cacat, seolah-olah dia itu nggak ada dosa, seolah-olah dia itu perfect banget gitu ya guys ya, nggak pernah salah, seolah-olah kayak gitu ya. Jadi dia bikin replika diri yang sangat sempurna ya, sangat mempesona orang ya, sehingga orang-orang banyak tidak pernah menduga ya bahwa ini orang ternyata memiliki karakter yang sangat jahat ya, kalau misalnya ketahuan ya topengnya dia, aslinya dia kayak apa gitu loh guys ya. Di sini dia saking charmingnya terhadap banyak orang, maka dia mudah sekali untuk menggait yang namanya partner ya, pasangan ya, atau menggait yang namanya partner kerja ya guys ya. Dia sangat mudah sekali kerjasama sama orang ya. Di sini dikonfirmasi oleh Six of Wands, tapi ini hanya permulaan saja ya. Coba kamu dan dia ini ya terkoneksi lama ya, maka kamu akan semakin tahu tabiat atau kelakuan aslinya kayak apa, habitnya seperti apa ya. Kejelekan-kejelekan dia akan bermunculan gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya kenal sama dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih fine-fine aja, dia akan terus love booming ke kamu ya, seperti memuji-muji kamu ya, seperti menjadi seseorang yang kamu inginkan gitu loh guys ya. Dia pandai sekali berakting ya. Ini kalau misalnya main sinetron ini cocok banget ya guys ya, karena dia pandai sekali ya dalam membawa diri ya, beradaptasi ya, guna menyesuaikan diri sesuai maunya orang. Jadi dia mengesampingkan egonya dulu. Tapi awas ya guys ya, setelah love booming ya, setelah dia mereplika menjadi sosok yang orang mau ya, dia akan melancarkan aksinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Nah, kalau ketahuan maka itu jahatnya dia tidak ketulungan ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini dia bekerja sama dengan orang-orang itu sangat mudah sekali ya guys ya, membuat orang-orang itu percaya terhadap dirinya, karena dia suka membual ya, membual atau kayak meninggikan derajatnya, atau mengatakan kepada orang-orang gitu ya guys ya, bahwa dia adalah orang yang berduit ya, bahwa dia adalah orang kaya, bahwa dia orang yang berkecukupan gitu, bahwa dia adalah orang makmur gitu ya guys ya, padahal semuanya palsu. Maka dari itu nih orang sangat manipulatif, kamu mesti hati-hati ya guys ya, karena dia selalu omong besar ya, seperti tong kosong nyaring bunyinya kayak gitu loh guys ya. Dia selalu memberikan omongan-omongan yang tinggi ya, omong-omongan yang besar gitu ya guys ya, itu semata-mata agar orang lain tuh percaya ya dengan apa yang dia sampaikan gitu loh guys ya, biar orang lain itu yakin sepenuhnya gitu ya guys ya. Mana ada sih orang yang mau berteman dengan orang kere, mana ada sih orang yang mau berteman dengan orang yang tidak punya, itu pemikiran dia ya. Jadi dia kayak merancang gitu ya guys ya, bahwa dia jadi orang lain ya, dia tidak jadi dirinya sendiri ketika berhadapan dengan orang ya, dia memalsukan karakternya, identitasnya ya, seolah-olah dia menjadi orang yang kaya raya, orang yang berduit, sehingga orang-orang banyak percaya dan terkecoh gitu loh guys ya dengan bualannya dia gitu. Jadi dia selalu bilang bahwa dia punya banyak tanah, dia punya banyak properti, banyak punya aset gitu ya guys ya, agar orang-orang tuh percaya, oh dia berasal dari orang kaya, oh dia berasal dari background orang yang sehat gitu ya, keluarga yang sehat gitu ya guys ya. Dia selalu menggembar-gemborkan bahwa hubungan dia dengan pasangan atau dengan keluarganya harmonis gitu ya guys ya. Itu hanya sebatas bualan atau pembicaraan kosong yang dia
sampaikan ya guys ya. Tapi kalau kita mengarah kepada buktinya sesuai atau tidak, cross check aja, mesti itu berseberangan ya, berbanding terbalik ya guys ya. Jadi jangan mudah terhasut ya atau terprovokasi oleh omongan seseorang kalau buktinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Nah, seperti itu ya guys ya. Dia menampilkan sesuatu yang perfect ya atau sempurna ya, itu adalah salah satu ciri orang yang sangat manipulatif ya guys ya. Jadi dia selalu berusaha menampilkan diri yang sangat the best ya, sangat bagus, sangat sempurna di mata orang lain, sehingga orang lain mudah mempercayai dirinya ya, sehingga orang lain itu tidak curiga ya niat dia yang sesungguhnya itu apa. Nah gitu, jadi kamu mesti berhati-hati dong ya, karena orang ini sangat manipulatif ya guys ya, dan dia selalu bisa memanipulasi korbannya ya guys ya, atau sasarannya ya guys ya. Dia ini tipe orang yang senang memanfaatkan orang lain ya, atau memanipulasi orang ya dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan dari orang tersebut gitu ya guys ya. Jadi di sini dia berharap bahwa dia bisa mendapatkan sesuatu dari orang yang dia manipulasi ya, entah itu dari segi finansial atau keuangan ya, entah itu dari segi material atau non material ya guys ya. Pokoknya harus ada yang menguntungkan untuk dirinya gitu. Jadi dia sebetulnya berteman sama orang itu demi menguntungkan dirinya sendiri ya guys ya. Dia nggak sembarangan berteman dengan orang ya, dia juga pilih-pilih ya guys ya. Tapi dia nggak mau menampakkan itu. Jadi seolah-olah dia itu mau aja berteman dengan semua orang ya, dengan orang kaya, dengan orang kismin, dengan orang berada, dengan orang tidak berada, semua dia temenin gitu ya guys ya. Semua dia rangkul seolah-olah kayak mau berteman dengan siapa aja gitu ya guys ya. Tapi dia juga pilih-pilih di sini ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Three of Wands ya. Kalau misalnya dia berteman dengan orang kaya ya, dia akan berpikir apa sih yang bisa dia dapatkan, apa sih yang dia bisa keruk dari nih orang kaya gitu ya guys ya. Oh, materi ya, oh keuangan gitu ya guys ya. Sesuatu yang bersifat material. Kalau misalnya dia berdealing dengan orang yang nggak ada atau orang nggak punya gitu, apa sih yang bisa dia dapatkan atau dia ambil ya dari orang ini? Tidak ada uang, tidak ada materi. Oh, nih orang bisa dimanfaatkan ya untuk membuat reputasinya naik kah gitu ya guys ya, atau dimanfaatkan untuk bisa menjadi sekutunya kah ya, untuk membantu dia untuk memusuhi atau membenci orang lain kayak gitu loh guys ya. Jadi dia pintar sekali dalam memilih dan memilah orang-orang ya, kelompok yang grade A, grade B, grade C gitu ya guys ya. Dia udah kayak ada peta ya di dalam pemikirannya itu ya guys ya. Ini orang bisa diporotin ya karena dia kaya, ini bisa dimanfaatin keuangannya untuk mendapatkan keuntungan dari segi materi ya, dari segi finansial gitu. Oh, nih orang nggak bisa dimanfaatkan untuk hal yang bersifat material, setidaknya nih orang bisa dimanfaatkan energinya, tenaganya atau waktunya kayak gitu ya. Jadi dia benar-benar tahu gitu apa yang harus dia lakukan ya guys ya. Kalau misalnya dia berinteraksi dengan orang lain, maka semua yang dia lakukan itu tidaklah tulus ya guys ya. Di sini dimana dia tahu ya mana orang-orang yang bisa dikeruk atau diporotin uangnya, pentaclesnya gitu ya. Mana orang-orang yang hanya bisa dimanfaatkan energi atau tenaga dan waktunya ya untuk membantu dia gitu loh guys ya. Semua ini tentang dia ya, dia dan dia ya, hanya untuk kepentingannya gitu. Tapi dia nggak menampakkan itu. Dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan banyak orang, dia akan menampilkan sosok yang berbeda, di mana dia seolah-olah seperti sosial banget gitu ya, suka membantu orang, suka menolong orang ya guys ya. Dia kayak sangat charming banget ya, menjadi sosok yang dibutuhkan orang, menjadi sosok yang diinginkan orang gitu loh guys ya, sehingga orang-orang banyak terkecoh ya, banyak termanipulasi ya oleh karakternya yang bukan kepribadian ganda lagi dia guys ya. Ya, kayaknya kepribadian berlipat ganda gitu ya guys ya. Karena banyak sekali ya karakter-karakter yang dia buat-buat gitu ya guys ya, demi memuluskan aksinya gitu. Jadi dia akan mengikat atau menjerat korban atau sasarannya ini ya dengan replika karakter rekayasa atau buatannya gitu ya guys, yang terlihat sangat sempurna dan terlihat sesuai dengan kemauan orang gitu ya guys ya. Jadi dia akan menghujani orang itu dengan pujian-pujian ya, dengan
kebaikan-kebaikan, ya pertolongan-pertolongan, ya guys ya, padahal semua itu palsu dan tidak ada yang tulus alias modus ya, untuk memuluskan atau melancarkan aksinya ini ya guys ya. Nah, setelah seseorang ini ya, atau kamu misalnya ya ada di posisi ini, masuk dalam perangkapnya ya, dalam jeratnya, tipu dayanya ya guys ya, maka di sini dia akan membuat kamu seperti seseorang yang tidak bebas ya, atau terperangkap atau dibudak ya oleh dirinya ya guys ya. Jadi pada awalnya dia seperti melayani kamu ya, seperti kayak menurut aja apa yang kamu inginkan, yang mana itu adalah sesi love booming ya guys ya, yang mana menghujani kamu dengan berbagai hal kebaikan yang sesuai seperti yang kamu mau gitu. Namun pada akhirnya dia yang akan mendapatkan keuntungan, dia yang akan mendapatkan hasil ya. Dia yang akan mendapatkan pelayanan dari kamu ya. Jadi terbalik gitu. Jadi seakan-akan kamu yang memenuhi kebutuhannya atau keinginannya gitu loh guys ya. Pada awalnya kan dia nih yang terlihat kayak membantu ya, memberikan kebaikan, tapi di akhir ya endingnya maka kamulah yang akan diperalatnya, diperbudaknya, dan dimanfaatkannya habis-habisan untuk dikeruk atau diambil apa yang kamu miliki ya guys ya. Misalnya kamu memiliki kebahagiaan, maka kebahagiaan itu bisa menjadi miliknya gitu loh guys ya. Kalau kamu memiliki harta, maka harta itu bisa tersedot ya menjadi bagian daripada dirinya gitu loh guys ya. Orang ini sepertinya benalu atau parasit ya. Dia kayak suka sekali memanfaatkan orang lain gitu ya untuk kelangsungan hidupnya ya. Gitu loh guys ya. Jadi dia ini pandai omong aja, padahal omongannya itu kosong ya, gede omongan gitu ya, tapi nggak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Jadi kamu mesti hati-hati ya, berhati-hatilah kamu berdealing dengan orang yang sangat manipulatif saat ini ya guys ya, dimana orang ini suka sekali memanfaatkan situasi atau kondisi atau kesempatan dari orang yang mungkin saja membutuhkan bantuannya ya, atau menginginkan teman gitu ya guys ya. Dia akan selalu hadir, tapi itu nggak gratis, tidak free ya, karena dia membawa niatan yang tidak baik ya guys ya. Jadi kamu hati-hati di sini ya. Malah kamu nanti yang bisa diperbudaknya atau menjadi babu bagi dirinya ya, memenuhi kebutuhan atau keinginannya ya, karena kamu sudah masuk perangkapnya gitu loh guys ya. Jadi dia ini adalah tipe orang yang bisa berkamuflase ya guys ya, bisa merubah sifat karakter sesuai dengan apa yang orang lain inginkan, seperti bunglon lah. Nah, istilahnya bisa merubah warna ya. Orang lain mau warna hijau, dia akan jadi warna hijau. Orang lain menginginkan warna pink, dia akan jadi warna pink. Orang lain menginginkan warna biru, dia akan jadi warna biru gitu. Jadi mudah sekali menyesuaikan dia menyesuaikan karakter sesuai dengan situasi atau kondisi yang orang lain harapkan atau inginkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Kalau misalnya nih orang memiliki rasa iri hati dan dengki terhadap kesuksesan atau keberhasilan kamu ya, yang mana kamu tidak bisa dimanfaatkannya atau tidak bisa dikeruk atau tidak bisa diporotin pentacles atau keuangan kamu, maka dia berpotensi untuk menjatuhkan kamu ya. Di sini dikonfirmasi oleh Five of Wands ya guys ya. Dia nggak akan segan-segan menjatuhkan seseorang ya, merusak reputasi orang lain ya, kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan ya guys ya. Kalaupun dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka lambat laun orang itu akan bangkrut ya, atau orang yang dia manipulasi ini ya akan mengalami kehancuran ya secara perlahan ya guys ya, dan dia yang akan mendapatkan keuntungan besar-besaran. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu mesti sangat berhati-hati ya guys ya menghadapi orang yang sangat manipulatif ini ya, karena orang ini rada-rada psycho, rada-rada sosiopat juga ya guys ya, yang mana dia sangat charming, sangat terlihat sempurna di mata orang-orang ya, padahal semua itu hanyalah rekayasanya dia, dan banyak sekali dia menampilkan kepalsuan ya. Jadi kelemahan daripada orang ini ada di bukti ya guys ya. Jadi kamu harus pasang kuping, pasang mata ya guys ya, harus lebih cermat dan teliti. Kalau kamu bisa teliti, lebih cermat dalam menilai karakter aslinya ya, melihat tidak hanya mendengar omongannya, tapi juga melihat dan membuktikan sendiri kata-kata dia sesuai dengan realita, maka kamu akan mendapatkan jawabannya ya guys ya. Real proof ya, bukti yang nyata ya. Orang ini sangat tidak konsisten. Hari ini bilang A, besok bilang B, besok bilang B, besok bilang C ya. Sangat-sangat tidak konsisten ya. Kamu bisa menilai cara dia
memperlakukan dirimu, dan omongan-omongan dia itu mesti kamu buktikan ya guys ya, sesuai atau tidak, maka kamu akan menemukan siapa orang ini sebenarnya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Untuk energi-energinya, ini ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya guys ya. Sekarang kita akan reading kembali message atau pesannya dari readingan berikut ini ya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu, yang mana kita akan melihat message atau pesannya buat kamu apa ya untuk readingan kali ini. Oke, aku akan mulai shuffle only one card for you. Oke, this is ada flower yang mana jenisnya ini dahlia ya, dahlia hortensis. Dignity. A wise man has dignity without pride. A fool has pride without dignity. Oke, jadi di sini mengenai harga diri ya guys ya. Seseorang yang baik, seseorang yang bijaksana itu memiliki harga diri tanpa kebanggaan atau kesombongan ya. Sementara di sini orang bodoh memiliki kesombongan, kebanggaan tanpa harga diri. Nah, seperti itu. Jadi di sini ya guys ya, mengenai harga diri, maka kamu perlu menjaga harga diri kamu ya guys ya. Jangan sampai diinjak-injak oleh orang, apalagi orang manipulatif ini ya guys ya. Yang mana dia ini bisa mempermainkan harga dirimu ya guys ya. Dia dengan mudah bikin kamu terangkat, terbang ya, dengan puja-pujinya, dengan omongannya yang membuat kamu merasa nyaman ya, merasa senang ya guys ya. Tapi itu hanya sementara ya, bersifat sementara, karena ketika orang ini melancarkan aksinya untuk memanipulasi kamu, maka harga diri kamu ini pun jadi taruhannya ya guys ya, karena dia bisa saja bikin harga diri kamu itu menjadi terinjak-injak ya guys ya. Awalnya dia sepertinya melayani kamu, maka endingnya kamu nanti yang akan melayani dia ya, istilahnya ya, kasarnya kamu yang akan diperbudak oleh dirinya ya guys ya, karena kamu udah terikat sama dia ya guys ya. Nah gitu, jadi kayak tanpa sadar gitu ya guys ya, alam bawah sadar kamu itu kayak terhipnotis gitu. Jadi kayak menurut aja apa maunya dia, apa yang diinginkan, kayaknya jalan aja dengan sendirinya gitu ya. Itu pada endingnya, karena dia sudah mengikat kamu sudah terjebak gitu ya guys ya. Kamu kayak terbuai gitu ya guys ya. Alhasil kamu kayaknya tidak berdaya untuk menolak gitu loh guys ya, rasa nggak enakan lah ya, nggak bisa bilang tidak lah ya. Mulai saat ini belajarlah say no to manipulative people ya guys ya. Kamu benar-benar harus berani berkata tidak untuk orang-orang yang manipulatif ya, walaupun dia akan menampakkan wujudnya, walaupun dia akan menampilkan karakternya yang jahat, kamu nggak perlu takut ya guys ya, karena orang ini sangat licik sekali ya. Orang ini bisa membuat dirimu ini kayak dipermainkan gitu ya guys ya, karena orang ini memiliki banyak karakter ya, karakternya beda-beda, disesuaikan dengan keinginan orang lain ya. Ini dia lakukan semata-mata untuk memuluskan aksinya ya, keinginan dia untuk memanipulasi orang-orang kayak gitu. Jadi dia nggak blak-blakan loh untuk memanipulasi orang ya, untuk nipu-nipu orang ya. Modus itu nggak blak-blakan dia ya, cuman dia pakai jalan halus ya, karena orang itu senang sekali kalau diperlakukan dengan baik. Orang senang sekali kalau misalnya berinteraksi dengan seseorang yang charming, yang mempesona, yang menyenangkan ya. Orang-orang diperlakukan dengan kebaikan ya, maka orang pun tidak berdaya untuk tidak memperlakukan orang lain dengan baik juga gitu. Jadi dia menyusup ya, menyusup atau memanipulasi kamu, berpura-pura bertopeng menjadi orang baik-baik gitu ya guys ya, agar kamu bisa menerimanya ya, agar kamu bisa percaya gitu loh guys ya. Dan itu hanyalah tahap awal ya, tapi kalau kamu semakin kesini semakin kelihatan gitu ya guys ya, maka kamu harus segera cut off aja ya, hindari ya, kalau perlu jauhi orang yang bermuka dua, yang suka pakai topeng ya, atau yang memiliki karakter yang tidak konsisten gitu ya guys ya, yang mana kelihatan banget gitu ya guys ya, kayak mau nipu-nipu gitu ya guys ya. Nah nggak usah dilanjutkan lagi kamu
interaksi koneksinya dengan orang yang model seperti itu ya guys ya, karena kedepannya akan membahayakan dirimu ya, sebab orang ini selalu tidak pernah puas gitu dengan apa yang dia dapatkan ya. Kalau dia mengeruk hasil atau keuntungan dari satu orang, dia akan mengeruk hasil atau keuntungan dari orang-orang lainnya ya, yang mana semua itu akan memuaskan egonya ya, dan memenuhi rekeningnya juga gitu loh guys ya. Jadi dia kayak nggak akan kehabisan pentacles gitu ya guys ya. Dia ini benalu atau parasit gitu ya guys ya. Dia suka memanfaatkan orang, mengeruk keuntungan dari orang lain ya, mengambil rezeki orang ya guys ya, untuk keuntungan dia sendiri. Nah seperti itu. Jadi kamu mesti mulai sekarang berhati-hatilah ketika kamu berdealing dengan orang yang sangat manipulatif ya. Kamu perlu membentengi diri kamu, memproteksi dan menjaga diri kamu sendiri ya guys ya, agar kamu tidak dirugikan oleh orang ini. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys ya. Terima kasih untuk semua partisipasi kalian. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tepator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa menginspirasi, memotivasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita dimanapun kita berada, memberikan keberkahan, kebahagiaan, kebaikan, kerezekian, dan energi yang positif untuk diri kita semua ya guys ya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys ya. See ya.